Seiring kemajuan teknologi, manusia mulai memanfaatkannya, entah itu untuk kepentingan positif ataupun sering digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penipuan, hacking, nonton anime, pembobolan, dan juga nonton YouTube biru. Salah satunya Mbak Victoria dan Letnan Karapak, di mana dia berniat untuk mencari dan menemukan sebuah teknologi alien yang menghilang yang disebut Scarab. Di mana setelah kurang lebih 15 tahun mencari, mereka akan segera menemukannya. Dan inilah Blue Beetle. Di awal film, kita akan diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Jaime Reyes, di mana dia baru saja lulus dan menjadi sarjana hukum. Dia disambut hangat oleh keluarga besarnya. Ada ibunya bernama Rocio, ayahnya bernama Alberto, adiknya bernama Mili, dan neneknya bernama Nana. Dan mereka dijemput oleh Rudy, pamannya Reyes. Setelah berkumpul, mereka mampir sejenak ke warteg terdekat. Saat sedang merayakan kegembiraan itulah, Reyes harus menerima fakta yang kurang menyenangkan di mana ekonominya sedang terpuruk. Hal itu bisa terjadi karena sang ayah sempat terkena serangan jantung. Tak ingin momen kelulusan sang anak lewat begitu saja, mereka melupakan terlebih dahulu masalah tersebut dan berpesta. Mereka tinggal di Edge Case, di mana tempat ini berseberangan langsung dengan Court Industries. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perbedaan yang memisahkan mereka. Seperti anak SMK yang baru lulus, Reyes begitu semangat dan bergairah untuk mencari kerja, dapat uang, bikin rumah, menikah, dan hidup bahagia. Yang dia tidak sadari adalah, dunia tak seindah itu, terkadang ekspektasi sangat jauh dari realita. Dan ya, sekali lagi ini dunia, di mana Reyes menjadi pembersih di rumah Mbak Victoria. Reyes coba menegur Victoria, di mana dia adalah CEO Court Industries. Dan Reyes sama sekali tak digubris. Kita akan diperkenalkan kepada Jennifer, di mana dia adalah anaknya Ted Court. Ayahnya adalah pewaris Ford Industries. Akan tetapi dia menghilang 15 tahun yang lalu. Jennifer datang ke tempat itu untuk menolak idenya Victoria yang akan membuat senjata militer yang disebut Omek. Omek sendiri adalah polisi masa depan yang menggunakan teknologi tinggi menggunakan Scarab. Karena menurut Jennifer Ford Industries tidak boleh memproduksi senjata, dia menolak keras ide tersebut. Sementara saat Millie ingin merasakan kemewahan fasilitas toilet orang kaya, dia nekat menggunakannya dan menyuruh Reyes menunggunya. Saat sedang menunggu, dia tak sengaja melihat pertengkaran Bibi dan ponakannya. Karena menurutnya Jennifer dalam bahaya, dia coba menolongnya. Akan tetapi dia harus kehilangan pekerjaannya dan menjadikannya pengangguran. Saat sedang menunggu jemputan, Jennifer keluar. Tak ingin menyia-nyiakan momen, Reyes mengajaknya berkenalan. Untuk menghargai keberanian Reyes sekaligus mengapresiasinya, Jennifer akan memberinya pekerjaan dan menyuruhnya datang besok ke Port Tower. Saat malam, Reyes berniat untuk ngechat Jennifer, akan tetapi dia sedikit ragu dan memutuskan keluar untuk mencari angin segar. Kebetulan di luar ada ayahnya. Melihat anaknya tampak sedih, Alberto memberikan sedikit wejangan bahwasannya kita di dunia ini teramat singkat, semua yang ada di dunia ini hanyalah sesaat, yang terpenting mereka bisa berkumpul bareng menikmati perjalanan hidup. Seakan mendapatkan angin segar, Reyes langsung menghubungi Jennifer. Keesokan harinya saat Reyes akan ke tempat Jennifer, sempat-sempatnya keluarganya itu memberikan dukungan kepada Reyes. Dios me lo bendiga y lo tenga siempre sano. Sementara Jennifer menyamar menjadi karyawan untuk mengambil Scarab, di mana dia berhasil mengambil akses dari ilmuwan yang bernama Sanchez. Ya, kita bisa melihat Scarab itu seperti kumbang yang memiliki teknologi canggih. Jennifer langsung membungkusnya dan membawanya menggunakan kardus Burger King. Saat Sanchez kembali, betapa sangat terkejutnya dia mendapati Scarab itu telah menghilang. Dia langsung menyuruh keamanan untuk mengunci gedung tersebut. Melihat Jennifer, Reyes langsung mengejarnya. Karena situasinya tak tepat, Jennifer sempat mengacuhkannya
Karena situasi yang teramat mendesak agar tak mencolok, Jennifer ingin Reyes membawa barang itu dengan syarat jangan dibuka, dipegang, apalagi dimakan. Lock up the south entrances. Sesampainya di rumah karena provokasi dari keluarganya, Reyes melanggar janjinya. Sempat heran karena isinya hanya seonggok kumbang mainan. Mereka pun mempermainkan kumbang tersebut. Saat Reyes mengambilnya, kumbang itu seketika aktif. Sempat terpesona, tiba-tiba bukannya membantu, keluarga itu malah panik yang membuat keadaan semakin kacau. Kumbang itu seketika memasuki tubuh Reyes dan bersatu dengannya. Seketika dia berubah, di mana kumbang ini bernama Kajida. Dia menjadikan Reyes sebagai inangnya. Saat berhasil menyatu untuk mengecek sistem, Reyes tiba-tiba terbang keluar angkasa. Tak sempat singgah, tiba-tiba saja dia terjun bebas. Saat akan sampai ke permukaan, sistem aktif kembali. Di mana ini semua bertujuan untuk menguji sistem. Karena uji coba ini juga, teteh-teteh yang lagi dandan pasti berantakan. Di mana Reyes mendarat tepat di atas mobil yang mengundang perhatian karena sistem membaca bahaya. Dia langsung mengaktifkan perlindungan secara otomatis. Sempat cemas dengan Reyes, ibunya menelepon polisi. Saat membuat laporan, Reyes kembali, tetapi saat kostum itu hilang, Reyes dalam keadaan bubu lucun. Saat dia sadar dan ngaca, betapa terkejutnya dia saat melihat penampakan dirinya sendiri. Tanpa berlama-lama, dia akan menemui Jennifer. Karena dia yakin dia tahu sesuatu, di mana dia menggunakan tako mobil kesayangan Rudy. Sesampainya di tempat Jennifer, keadaan sedang tidak kondusif, di mana mereka dihujani peluru, yang tentu saja membuat tako hancur yang akan memancing kemarahan Rudy. Sesampainya di rumah saat ingin mengambil barangnya, betapa terkejutnya Jennifer saat skarab itu sudah menyatu dengan Reyes. Di mana skrab itu aktif dengan sendirinya, dan Reyes adalah manusia yang dipilihnya. Di mana dengan adanya Kajida di tubuh Reyes, tentu saja mereka akan diburu oleh Victoria. Karena Jennifer tidak tahu bagaimana caranya untuk mengeluarkan Kajida dari tubuh Reyes, dia punya sebuah jawaban dari semua ini, akan tetapi tempatnya dikunci. Dan lebih sialnya lagi kuncinya di Port Industries. Dan mereka pun memutuskan ke sana ditemani Rudy. Rudy ini sangat kreatif, walaupun jadul, tapi alatnya sangat berguna. Di tempat lain, Victoria baru mengetahui fakta bahwa skarab yang selama ini dia cari telah dicuri. Dia memerintahkan Karapak untuk menemukan pencurinya. Now go get me that scarab. Sementara Reyes dan Jennifer mereka bisa masuk dengan leluasa berkat alat Mamang Rudy. Di mana kunci itu berbentuk jam tangan. Setelah mendapatkan barang yang mereka cari, mereka langsung pergi keluar. Karena para security curiga ada yang tak beres, mereka langsung menghubungi Karapak. Lieutenant Carapax? Sesampainya di luar, mereka sudah disambut dengan kedatangan Karapak. Saat Karapak menyerang, sistem dengan sendirinya aktif dan balik menyerang Karapak. Dan ya, Karapak juga bukan manusia biasa, di mana dia juga memiliki sebuah teknologi canggih. Mereka bertarung selayaknya manusia super, sempat dihujani serangan karena Reyes belum paham. Tetapi saat Kajida itu mengambil alih sepenuhnya Reyes, dia bisa mengalahkannya. Karena Reyes polos, dengan bodohnya dia membiarkan Karapak hidup. Stop! I'm not a killer! Saat Reyes lengah, Karapak langsung menyerangnya. Karena kecerobohannya sendiri, Reyes hampir saja mati di tangan Karapak. Beruntung ada Mamang Rudy, mantan anggota Fast and Furious. Saat Jennifer memastikan keadaan Reyes, dia melihat burung. Beruntung Rudy membawa pakaian yang bisa Reyes gunakan. Mereka langsung meluncur ke perumahan Port Industries. Baru masuk mereka tercengang dengan teknologi yang dimiliki rumah ini. Dan ya,
Ayahnya Jennifer dulunya adalah seorang Blue Beetle yang sangat legendaris. Akan tetapi sekerap itu tak memilihnya, dan dia memutuskan untuk membangun teknologi-teknologi yang bisa membantunya untuk menjadi superhero. Karena baju Reyes bau pandan, dia disuruh mengganti bajunya. Karena kebetulan Jennifer mempunyai baju bekas ayahnya. Jennifer saat kembali ke tempat ini, dia terkenang akan keluarganya. Jennifer curcol kepada Reyes tentang keluarga, di mana dia iri dengan keluarga Reyes walaupun sederhana tapi penuh dengan cinta. Karena terbawa suasana, mereka akan berciuman. Akan tetapi digagalkan dengan kedatangan Rudy. Nothing happened. Her mom died. Setelah mencari dan mengulik informasi dari tempat tersebut, mereka menemukan sebuah jawaban bahwasannya Kajida itu bisa keluar dari tubuh Reyes, akan tetapi dia akan mati. Karena Kajida itu menyatu dengan sendi-sendi kehidupan dan otak Reyes. Tapi tak selamanya. Hanya sampai Reyes mati. Until you die. Mengetahui fakta itu, Reyes kehilangan kendali, di mana dia untuk pertama kalinya membentak Rudy dan segera pergi untuk menyendiri. Saat Reyes mulai tenang, Rudy menemuinya. Dia kembali menghibur Reyes dengan mengatakan bahwa mereka akan tetap kuat dengan keluarga dan akan terus bersama. Dan sudah saatnya keluarga mereka memiliki superhero sungguhan, bukan hanya seorang pengangguran. Tak lama pesawat Victoria melintas. Mengetahui pesawat itu mengarah ke rumahnya, Reyes langsung OTW pulang. Sempat bingung karena kekuatannya tak kunjung aktif, dia memberanikan diri terjun bebas yang membuat kekuatannya aktif karena Reyes dalam bahaya. Benar saja saat Reyes sampai ke rumahnya, keluarganya sedang dalam bahaya. Dia membantai satu persatu polisi di sana. Dan dia juga kebal peluru yang membuatnya leluasa untuk membantai polisi-polisi tersebut. Akan tetapi ayahnya harus terkena pukulan. Karena dia memiliki riwayat jantung, dia harus kritis. Saat Reyes akan menyelamatkan ayahnya, dia tertembak oleh senjata canggih milik Victoria. Sebagai anak melihat ayahnya sedang sekarat dan tak bisa berbuat apa-apa itu sangat menyakitkan. Tetapi dia tidak punya kuasa. Keluarganya coba memanggil ambulan, tapi sutradara berkata lain. Sadar bukan saat yang tepat bagi mereka untuk menangis, Nana menguatkan mereka untuk tetap kuat dan menyelamatkan Reyes. Merasa dirinya ikut terlibat, Jennifer menawarkan diri untuk membantu. Mereka langsung pergi ke tempat Jennifer untuk membawa senjata yang bisa mereka gunakan. Dan akan pergi menggunakan robot kecoa. Tak mungkin pergi tanpa tujuan dan strategi yang mumpuni. Nana akan menjadi komando mereka. Sementara di tempat Victoria, di mana dia akan mentransfer sekarab itu ke tubuh Karapak dan pasukan Omegnya. Dan jika sudah sukses, dia ingin Reyes dibunuh. Saat sampai di tempat tujuan, robot kecoa yang dikendalikan Rudy mengacak-ngacak para penjaga dan mengeluarkan ulti. Mereka bisa masuk lewat gorong-gorong. Betapa terkejutnya Jennifer saat melihat begitu banyaknya Omeg yang akan diaktifkan. Saking banyaknya daya yang dibutuhkan, hampir saja membuat Reyes mati. Karena kehilangan kesadaran, Reyes ditemui oleh ayahnya di alam barza. Dia menyuruh Reyes kembali dan terimalah takdirnya. Dan sang ayah akan tetap bersamanya dalam hatinya. Berkat semangat yang diberikan ayahnya, membuat Reyes kembali terhubung bersama Kajida tepat saat data tertransfer 100% yang membuat Karapak sekarang berevolusi. Saat Reyes akan keluar, beruntung dia dibantu oleh Sanchez karena sudah memuak kepada atasannya yang sering memarahinya, merusak mentalnya, dan tak memberikan kasbon. Akan tetapi hal itu membuat dia harus tewas.
Saat Reyes akan mengaktifkan kekuatannya, ternyata sistem masih rebot. Let's go! Di tempat lain, Millie harus terpisah dengan Jennifer karena terowongan yang memisahkan mereka. Dan Jennifer dibawa oleh Victoria. Sementara karena sistem masih ribut, Reyes sekarang dalam bahaya. Beruntung ada Layla, skin epic yang menyelamatkannya. Saat kembali ke pesawat, ternyata Millie dan Jennifer tertinggal yang membuat Reyes akan kembali. Dan sang ibu pun ingin Kajida membantu Reyes untuk membalaskan dendam. Dan ya, saat Millie dalam keadaan darurat, Reyes datang dengan sistem yang sudah aktif, di mana dia membantai satu persatu polisi itu dengan sangat mudah. Dan final chapternya adalah dengan melawan Karapak yang sudah berevolusi, di mana sekarang Reyes sudah bisa mengendalikan Kajida. Dia bisa mengimbangi perlawanan Karapak, apapun yang Reyes bayangkan dia bisa mewujudkannya. Seperti ingin Mercy, BMW, Lamborghini, dan PS5. Karena Reyes selalu meremehkan Karapak, dia hampir saja mati karena ulahnya sendiri. Saat dalam keadaan terdesak datang Paman Rudy. Belum sempat melakukan hal apapun, dia langsung ditembak oleh Karapak. Oh shit! Melihat pamannya tersakiti tentu saja membuat jiwa brutal dalam diri Reyes menggebu-gebu. Dia dengan brutal menghajar Karapak. Sempat ditegur oleh Kajida karena terlalu barbar. Saat Reyes akan membunuh Karapak, Kajida memperlihatkan bagaimana masa kecilnya Karapak yang begitu menyedihkan, penuh luka, putus asa. Tapi dia diselamatkan, dimanfaatkan oleh Victoria. Hal itu pun yang membuat Reyes iba dan membiarkannya tetap hidup. Sementara di pesawat, Jennifer memberontak yang membuat kapal oleng dan terjatuh. Beruntung dia memakan permen karet ajaib yang membuatnya bisa selamat. Saat Karapak menghampiri Victoria, Victoria menyangka dia akan membelanya, tapi Karapak sekarang sudah sadar dan mengingat semuanya. Di mana dia akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan omek-omek yang tersisa. Dan Karapak menyuruh Reyes untuk pergi karena dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Betapa senangnya hati Reyes saat melihat Paman Rudy sehat dan walafiat. Mereka pun baru bisa menangisi kepergian ayahnya. Dan sekarang Jennifer menjadi CEO Ford Industries. Sementara rumah Reyes sekarang menjadi ikon dan menjadi tempat ngopi. Dan Jennifer pun berkunjung ke tempat tersebut. Dan rumah yang hancur akan diganti oleh Ford Industries. Termasuk mobil Rudy. I got you a new tailgate. Saat mereka sedang berciuman, karena detak jantung yang tak beraturan yang membuat Kajida bangun, yang tentu saja mengganggu mereka.